Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas materi pada bab suhu dan kalor, terutama pada sub bagian perpindahan kalor. Mari kita masuk ke materinya. Ini ya, jadi peta konsep untuk suhu dan kalor diperhatikan. Hari ini kita akan membahas bagian ini, perpindahan kalor. Jadi nanti ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor. Jika kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian, itu adalah gambar seorang yang sedang memasak air dengan menggunakan panci. Dalam gambar tersebut itu sudah meliputi 3 jenis perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi. Dari kata atau petunjuk itu sudah ada conduction, convection, radiation. Jadi itu sudah mencakup ketiga jenis perpindahan kalor. Kalau begitu kita langsung saja bahas satu persatu. Yang pertama, konduksi. Perhatikan gambar, di situ ada sebuah gambar lilin ya atau api yang memanaskan sebuah batang. Gambar di samping menunjukkan sebuah batang logam yang salah satu ujungnya dipanaskan di atas api, sementara ujung yang satu lagi dipegang tangan. Panas yang terjadi di ujung logam yang dipanaskan di atas api dirasakan juga oleh tangan yang memegang ujung logam yang lainnya. Ini membuktikan adanya aliran kalor atau panas. Peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut konduksi. Jadi ini adalah pengertian dari konduksi. Peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Oke, kalau kalian perhatikan, jadi partikel logam ini ya, partikel logam ini tidak mengalami perubahan posisi. Dia tetap, partikel yang ada di ujung sini tetap di sini, tapi aliran kalornya bergerak. Aliran kalornya bergerak. Kalor bergerak tanpa disertai dengan aliran partikel zat penyusunnya. Itu pengertian dari konduksi. Selanjutnya, konveksi. Kita perhatikan bersama. Saat kita merebus air, maka akan terjadi aliran atau perpindahan kalor dari air yang panas di bagian bawah dengan air yang dingin di bagian atas. Oke, kalau kalian perhatikan, ketika pertama kali diberi api di sini ya, di sini, ini pasti bagian di sini awalnya panas. Lama kelamaan yang panas ini akan bergerak ke atas. Nah, air yang awalnya ada di atas akan turun ke bawah. Nah, jadi peristiwa ini membuktikan bahwa partikel penyusun dari zat yang dikenai kalor itu juga ikut bergerak. Peristiwa perpindahan kalor yang disertai perpindahan massa atau perpindahan partikel, di sini ya ada perpindahan massa dan perpindahan partikel perantara disebut dengan konveksi. Jadi konveksi itu adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel zat perantara. Contohnya ini air ya. Jadi air ini dia ikut bergerak. Beda lagi dengan pancinya. Pancinya kan diam, tapi airnya bergerak. Itu adalah konveksi. Selanjutnya, radiasi. Oke, di situ ada gambar sebuah kayu, beberapa kayu ya dibakar menghasilkan api. Dan di sini ada aliran radiasi. Oke, kalau diperhatikan, maka tangan ini tidak menyentuh api, tapi dia merasakan panas. Lah, aliran kalor dari tanpa zat perantara ini namanya adalah radiasi. Jadi itu ya, peristiwa perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut dengan radiasi. Itu adalah pengertian dari 3 jenis perpindahan kalor. Secara matematis bisa dilihat ada 3 jenis. Di sini ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Persamaannya bagaimana? Nah, ini untuk konduksi
Q per delta T atau H itu sama dengan K A delta T per L. Pengertiannya ini ya. Nanti bisa di screenshot, terus ditulis di buku catatan ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau soal terkait dengan perpindahan kalor yang menanyakan konduksi, konveksi, dan radiasi bisa menggunakan tabel ini. Jadi itu pengertiannya sudah ada di bawah. Itu ya cukup. Nanti kita aplikasikan pada contoh soal. Nah, kita sampai ke sebuah contoh soal. Batang logam dengan panjang 2 meter memiliki luas penampang 20 cm persegi dan perbedaan suhu kedua ujungnya 50 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termal 0,2 kal meter pangkat min 1 S pangkat min 1 derajat Celcius pangkat min 1, tentukan laju aliran kalor. Kita mulai dari D1 ya. Diketahui dari soal panjang, berarti kita tulis L ya. L sama dengan 2 meter. Memiliki luas penampang, berarti adalah A. Sama dengan 20 meter. Oh, di situ apa namanya? Sentimeter ya, sentimeter persegi. Kalau diubah dalam bentuk meter, berarti ini hasilnya nanti jadi 2 kali 10 pangkat min 3 ya, meter persegi. Dan perbedaan suhu kedua ujungnya adalah 50 derajat Celcius, berarti delta T perbedaan suhunya adalah 50 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termal 0,2, berarti koefisien itu K ya, koefisien sama dengan 0,2 kal per, nah itu boleh ditulis gitu aja, meter sekon derajat Celcius. Tentukan laju aliran kalor, berarti yang ditanyakan D2 adalah H-nya berapa. Gini, oke. Kita coba kerjakan di sebelah sini ya, berarti D3 kita kerjakan. Kita tahu bahwa persamaan dari konduksi H itu sama dengan adalah K dikalikan A dikalikan delta T gini ya per L besar atau panjang. Kita masukkan aja. K-nya berapa? 0,2 kali A, A-nya 2 kali 10 pangkat min 3 dikali delta T, perbedaan suhunya 50 ya, dibagi L. L-nya adalah 2. Kita coret 2 dengan 2. Oke, gitu ya. Berarti 0,2 kali 50 atau 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti 10 kali 10 pangkat min 3. Satuannya kal per sekon. Nah, ini bisa disederhanakan 10 kali 10 pangkat min 3 itu adanya 0,01 kal per sekon. Itu ya, jadi itu adalah jawaban dari contoh soal yang pertama. Ini. Jadi diketahui L panjang logam, kemudian ada luas, ada perbedaan suhu dan koefisien. Itu ya, bisa di screenshot untuk dicatat atau dimasukkan ke buku catatan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah fluida dengan koefisien konveksi termal 0,01 memiliki luas penampang aliran 20 cm persegi. Jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 ke dinding lainnya dan bersuhu 20, berarti nanti kita tahu delta T-nya adalah 80 ya. Dan kedua dinding sejajar, berapakah besar kalor yang dirambatkan? Yuk kita coba kerjakan lagi. D1 diketahui dari soal di sini adalah koefisien termal, berarti H kecil ya, sama dengan 0,1
0,01 kal per meter sekon derajat Celcius. Memiliki luas penampang aliran A-nya adalah 20 cm persegi. Kalau ini diubah ke dalam bentuk meter, ini tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 3 ya, min 3 meter persegi. Jika fluida mulai dari suhu 120, berarti delta T, langsung aja delta T berarti 100 dikurangi 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Dan kedua dinding sejajar, berapa kalori yang dirambatkan? Berarti D2. Kalau diperhatikan ini berarti masuk konveksi ya, berarti pertanyaannya adalah H besar. Oke, lanjut sebelah kanan kita tulis D3. H kalor yang dirambatkan sama dengan H kecil kali A kali delta T. Nah, tinggal ngalikan semua ya. Berarti hanya berapa? 0,01 dikali A-nya 2 kali 10 pangkat min 3 dikali delta T-nya 80. Ini hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 3 kal per sekon. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal kedua. Jadi soal-soal yang kita kerjakan tadi bisa dikerjakan dengan menggunakan persamaan yang ada di tabel tadi. Contoh soal yang ketiga ini terkait dengan radiasi ya. Radiasi sebuah lampu pijar menggunakan kawat. Berarti langsung saja saya tulis D1 diketahui luas A-nya sama dengan 10 pangkat min 6 itu ya maksudnya meter persegi. Dan emisivitas nilai E-nya. Jadi dia bukan benda hitam sempurna ya. 0,5, nggak ada satuannya. Bila bola lampu tersebut berpijar pada suhu 1000 Kelvin, berarti T sama dengan 1000 K selama 5 sekon, berarti T kecil ya. T kecil waktu yang selama berbicara, waktu berbicaranya adalah 5 sekon. Diketahui sigma itu adalah konstanta Boltzmann ya, sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8. Hitung jumlah energi yang dipancarkan. D2 ditanyakan adalah delta Q ya, delta Q, energi delta Q berapa. Oke, kita kerjakan di sini. D3 atau delta Q, persamaan yang kita punya ya, delta Q per delta T ya, sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Berarti delta Q-nya saja, delta Q sama dengan dikalikan semua ya ini jadi ya. E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4 dikali delta T. Kita masukkan angkanya. Berarti E-nya 0,5 dikali sigmanya 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali A luasnya 10 pangkat min 6 dikali T, T-nya 1000 berarti 10 pangkat 3 ini dipangkatkan 4 ya. Jadi nanti 10 pangkat 12 dikali T-nya adalah 5. Kita cari bla 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 bla, nanti ketemunya adalah 14,175 kali 10 pangkat min 2 Joule. Nah, ini adalah penyelesaian untuk contoh soal yang ketiga, yaitu terkait dengan radiasi atau pancaran. Itu penyelesaian untuk contoh soal yang ketiga. Kita lanjutkan ke
slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya ternyata latihan soal. Perhatikan sambungan yang pertama, perhatikan sambungan dua batang logam P dan Q. Jadi ada dua logam disambung jadi satu, P dan Q. P ujungnya 60, sedangkan Q 30 derajat. Bila panjang dan luas penampang kedua logam sama, tetapi konduktivitas logam P dan dua kali konduktivitas logam Q, maka suhu tepat pada sambungan di B adalah, oke, ini nanti berarti kalian menentukan nilai dari suhu sambungan ya, suhu sambungan yang ada di B ini. Nah, nanti konsepnya apa? Konsep yang digunakan adalah HP sama dengan HQ. Nah, sudah, pokoknya pakai ini aja, nanti kalian bisa menyelesaikan. Konduksinya sama. Yang kedua, sebuah plat tipis memiliki luas permukaan 0,02. Plat tersebut dipanaskan dengan sebuah tungku hingga suhunya menjadi 1000. Jika emisivitas plat, laju radiasi. Oke, berarti nanti laju radiasi berarti P ya, P atau delta Q per P atau delta Q per delta T. Nah, ini nanti berapa jawabannya gitu. Oke, itu clue-nya untuk latihan soal ini. Silahkan nanti kalian coba kerjakan, kalian tulis jawabannya di buku, di foto, terus dikirimkan ke classroom. Itu ya, itu penjelasan terkait materi perpindahan kalor, contoh soal, dan latihan soal. Ya, sampai di sini, terima kasih. Tetap terapkan protokol kesehatan, sayangi Anda dan keluarga Anda. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.